Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Pujiningsi dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan komunikasi nonverbal dan ada dua teman saya yaitu Indah dan Mutia. Di sini kami akan menjelaskan definition and nonverbal communication function, yang kedua nonverbal communication channel, dan yang ketiga nonverbal communication and culture. Definisi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang tidak dilakukan dengan melalui bahasa atau pengucapan kata-kata, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa kata-kata. Akan tetapi komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan bahasa tubuh, mimik wajah, dan lainnya. Komunikasi nonverbal tetap diperlukan guna untuk memperjelas informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, agar komunikan tersebut dapat memahami apa yang disampaikan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Nah, menurut Burgun dan Hubler 2002, bahwa komunikasi nonverbal merupakan kemampuan Anda untuk menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif. Dapat menghasilkan dua manfaat utama. Dua manfaat utamanya itu, pertama, semakin besar kemampuan Anda untuk mengirim dan menerima sinyal nonverbal, semakin tinggi ketertarikan Anda, popularitas dan kesejahteraan psikososial. Yang kedua, semakin baik keterampilan nonverbal Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan mempengaruhi atau menipu orang lain. Komunikator nonverbal yang terampil sangat persuasif. Kekuatan persuasif ini dapat digunakan untuk membantu atau mendukung orang lain, atau dapat digunakan untuk menipu. Nah, menipu di sini misalnya ketika Anda mengatakan bahwa Anda itu baik-baik saja, akan tetapi Anda sedang bersedih ataupun sedang kecewa. Kemudian nonverbal communication function. Menurut Burgun, Buller, dan Woodall 1996, Burgun dan Hubler 2002, terdapat beberapa fungsi spesifik telah dipilih oleh peneliti. Pertama, impression formation and management. Yang kedua, forming and defining relationship. Yang ketiga, structuring conversation and social interaction. Yang keempat, influence. Yang kelima, emotional expression. Pertama, impression formation and management. Nah, sebagian besar melalui komunikasi nonverbal orang lain bahwa Anda membentuk kesan terhadap mereka. Nah, berdasarkan pada ukuran tubuh seseorang, warna kulit, pakaian, cara orang itu tersenyum, mempertahankan kontak mata, dan juga mengekspresikan dirinya secara fisik. Nah, Anda juga dapat membentuk persepsi. Anda menilai orang itu seperti apa dan siapa orang itu. Kemudian seorang peneliti nonverbal berpendapat bahwa kesan ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada kredibilitas, atau seberapa kompeten Anda dapat dipercaya menemukan orang itu. Yang kedua ada likability atau disukai. Nah, seberapa banyak Anda suka atau tidak suka orang itu. Yang ketiga ada daya tarik, atau seberapa menarik Anda menemukan orang tersebut. Yang keempat ada dominasi, atau seberapa kuat individu itu, menurut Letter 1997. Nah, tentu saja dengan ini Anda dapat mengungkapkan diri Anda dengan sebagian besar melalui sinyal nonverbal yang sama yang Anda gunakan untuk mengukur orang lain. Akan tetapi, Anda tidak hanya mengomunikasikan diri sejati Anda secara nonverbal, Anda juga dapat mengelola kesan yang Anda perlihatkan kepada orang lain. Mungkin dengan berusaha untuk tampil berani ketika Anda merasa benar-benar takut, atau terlihat bahagia ketika Anda dalam keadaan sedih. Yang kedua, yaitu ada forming and defining relationship. Nah, sebagian besar kehidupan hubungan Anda dijalani secara nonverbal. Sebagian besar melalui sinyal nonverbal Anda. Anda mengomunikasikan hubungan Anda dengan orang lain, dan orang lain juga mengomunikasikan secara nonverbal kepada Anda. Misalnya dengan berpegangan tangan, berpandangan mata, dan bahkan berpakaian yang sama pun merupakan cara Anda berkomunikasi
kedekatan dalam sebuah hubungan antar pribadi Anda. Nah, menurut Knapp and Hale 2002 bahwa Anda juga menggunakan sinyal nonverbal untuk mengomunikasikan dominasi dan status hubungan Anda. Kemudian yang ketiga yaitu structuring conversation and social interaction. Nah, ketika Anda berbicara, Anda memberi dan menerima isyarat untuk mengambil giliran. Ini merupakan isyarat bahwa Anda siap untuk berbicara, mendengarkan, ataupun mengomentari apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Nah, inilah isyarat-isyarat yang mengatur dan menyusun interaksi. Kemudian isyarat mungkin verbal, misalnya seperti ketika Anda mengatakan bagaimana menurut Anda. Akan tetapi paling sering itu isyarat nonverbal, yaitu anggukan kepala ke arah orang lain untuk menandakan bahwa Anda menyerahkan giliran bicara Anda dan ingin orang lain mengatakan sesuatu. Nah, pesan nonverbal ini bisa berupa mimik wajah ataupun kontak mata. Kemudian yang keempat yaitu influence atau pengaruh. Nah, sama seperti ketika Anda mempengaruhi orang lain dengan apa yang Anda katakan, Anda juga mempengaruhi orang lain dengan sinyal nonverbal Anda, dengan pandangan terfokus yang mengatakan Anda berkomitmen, dan isyarat yang menjelaskan lebih lanjut yaitu dengan pakaian yang tepat seakan-akan Anda cocok dengan perusahaan tersebut. Dan dengan kemampuan untuk mempengaruhi datanglah kemampuan untuk menipu, untuk menyesatkan orang lain menjadi berpikir apakah itu benar atau salah. Nah, di sini ada contoh untuk pesan nonverbal yang berpengaruh. Nah, misalnya saat berkampanye dengan ekspresi wajah yang serius, dengan suara yang lantang dan tegas akan menggugah emosi para pendengarnya sehingga mereka percaya dan terpengaruhi. Kemudian untuk pesan nonverbal yang menipu, misalnya Anda berkata bahwa Anda sedang baik-baik saja, akan tetapi air mata Anda menetes. 5. Emotional expression. Walaupun emosi sering dijelaskan dan diungkapkan secara verbal, akan tetapi ekspresi non-verbal juga dapat mengomunikasikan sebagian besar pengalaman emosional Anda. Contohnya, melalui ekspresi wajah. Anda mengungkapkan tingkat kebahagiaan, kesedihan, atau kebingungan. Nah, Anda juga dapat mengungkapkan perasaan Anda dengan postur, misalnya tegang atau rileks, gerakan tubuh, dan gerakan mata. Menurut Infante, Reinser, dan Womack 2003 bahwa orang sering menggunakan pesan nonverbal untuk mengomunikasikan pesan yang tidak menyenangkan, yaitu pesan yang mereka rasa tidak nyaman untuk diucapkan dengan kata-kata. Misalnya, Anda mungkin menghindari kontak mata dan menjaga jarak yang jauh antara diri Anda dan seseorang, dengan siapa Anda tidak ingin berinteraksi, atau dengan siapa Anda ingin mengurangi hubungan intensitas Anda. Menurut Butland 2012 juga menyebutkan beberapa fungsi komunikasi nonverbal, antara lain pertama ada repetisi. Repetisi ini merupakan komunikasi nonverbal yang dapat menggantikan komunikasi verbal. Misalnya, Anda menganggukkan kepala Anda ketika mengatakan iya, ataupun sebaliknya menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua ada substitusi. Substitusi ini merupakan komunikasi nonverbal yang dapat menggantikan komunikasi verbal. Artinya, di sini Anda dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa berbicara. Contohnya, ketika seorang pengamen mendatangi Anda dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Anda dapat menggoyangkan tangan dan dengan telapak tangan menghadap ke depan sebagai pengganti kata tidak. Yang ketiga ada kontradiksi. Kontradiksi itu komunikasi nonverbal yang bertentangan dengan komunikasi verbal dan dapat memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji prestasi teman Anda sambil mencibirkan bibir. Yang keempat ada aksentuasi. Aksentuasi ini merupakan memperteguh, menekankan, atau melengkapi bahasa verbal. Misalnya, menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Yang kelima ada komplement. Komplement ini merupakan bahasa nonverbal yang dapat meregulasi perilaku verbal. Contohnya, ketika saat kuliah Anda akan berakhir, Anda akan melihat jam sekitar 2 atau 3 kali melihat jam sehingga dosen segera menutup kuliahnya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang nonverbal communication channels. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada body gesture, yang kedua ada body approach, yang ketiga ada eye communication, yang keempat ada spatial message and totality, yang kelima ada artificial communication, yang keenam ada social clock. Pertama kita membahas tentang body gesture, yaitu mempelajari komunikasi melalui pergerakan tubuh. Antara lain ada emblems atau lambang, adalah gerakan tubuh tertentu yang menggantikan kata-kata secara spesifik. Yang kedua ada illustrators, yaitu komunikasi nonverbal digunakan untuk mengilustrasikan pesan verbal. Yang ketiga ada affect display, yaitu komunikasi nonverbal digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan. Nah, yang keempat ada regulators, adalah komunikasi nonverbal digunakan untuk mengatur komunikasi verbal. Yang kelima ada adapters, yaitu komunikasi nonverbal untuk memenuhi kebutuhan dan biasanya terjadi tanpa disadari. Ada 3 jenis, yaitu ada self adapter untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti menggaruk kepala yang gatal, membasahi bibir kering. Nah, yang kedua ada alter adapters, digunakan untuk merespon interaksi, misalkan menyilangkan lengan di dada ketika orang yang tidak kita harapkan mendekat. Nah, saya akan membahas tentang body appearance, yaitu orang bisa membentuk impresi terhadap kita berdasarkan penampilan tubuh kita. Misalnya, potong rambut, tinggi tubuh, kulit, dan warna rambut. Kemudian adanya facial management, yaitu ketika kita mempelajari sistem komunikasi nonverbal, kita juga belajar tentang teknik facial management yang memungkinkan kita mengkomunikasikan perasaan untuk tujuan tertentu. Misalnya, untuk menyembunyikan perasaan. Facial management ini membantu kita mengekspresikan emosi yang diterima secara umum. Yang pertama, intensify, yaitu melebih-lebihkan perasaan. Yang kedua ada densify, yaitu membatasi ekspresi. Nah, yang ketiga ada neutralize, yaitu kita tidak menunjukkan perasaan atau bersikap biasa-biasa saja. Nah, yang keempat ada max, yaitu menampilkan ekspresi yang berlawanan dari yang kita rasakan. Yang keempat ada simulate, yaitu membentuk ekspresi yang sebenarnya tidak kita rasakan. Kita membahas tentang eye communication. Nah, okulesis ini adalah studi terhadap pesan yang dikomunikasikan melalui mata, melalui durasi, arah, dan kualitas dari eye behavior. Nah, tujuan eye contact ini adalah to monitor feedback atau untuk memonitorkan umpan balik. Terus yang kedua ada to secure intention. Yang ketiga ada to regulate conversation, untuk mengatur percakapan. Nah, yang ketiga ada to signal the nature of relationship, yaitu untuk menandakan sifat hubungan. Nah, yang keempat ada to signal status. Yang kelima ada to compensate for physical distance, untuk mengimbangi jarak fisik. Nah, lanjut ke spatial message and totality, yaitu jarak adalah faktor penting dalam komunikasi interpersonal. Studi tentang jarak disebut dengan proxemics.
ada proxemic distance, yaitu ada intimate distance, ada personal distance, ada social distance, ada public distance. Kemudian menandai teori mereka dengan cara central marker adalah barang-barang yang kita letakkan di area kita, misalkan cangkir kopi di meja. Nah, ada boundary marker, itu barang-barang yang kita tempatkan untuk memberi batas teori kita, seperti pagar, sandaran kursi di bioskop. Nah, ada air marker, yaitu tanda untuk mengidentifikasikan kepemilikan kita terhadap suatu area, misalkan papan nama. Selanjutnya kita bahas tentang articulate communication, adalah pesan yang disampaikan melalui objek yang dibuat manusia. Contohnya warna, perhiasan, dan tata rambut. Nah, beberapa jenis articulate communication yaitu adalah space decoration, yaitu cara kita mendekorasi atau menghias area pribadi kita, mengkomunikasikan siapa diri kita. Bila ruangan kantor kita diisi dengan meja dari kayu mahogani, rak buku, ini mengkomunikasikan posisi diri kita yang penting di kantor. Yang kedua ada color communication, yaitu kita seringkali menggunakan warna untuk merujuk pada situasi tertentu. Misalkan hijau untuk warna muda yang belum berpengalaman, biru untuk kesedihan, merah untuk keberanian atau kemarahan, dan hitam untuk kedukaan. Ada clothing and body adornment, yaitu cara berpakaian memiliki beberapa fungsi, seperti melindungi diri dari cuaca, melindungi kita dari luka saat berolahraga, menutupi tubuh, mengkomunikasikan profesionalisme dalam pekerjaan, menunjukkan afiliasi budaya, menunjukkan kelas sosial. Dan yang terakhir ada scent, yaitu wangian yang digunakan atau bau tubuh mengkomunikasikan diri kita. Terakhir ada social clock, yaitu setiap kebudayaan memiliki anggapan tentang waktu yang dianggap tepat untuk melakukan berbagai peristiwa penting dalam hidup, seperti kapan seharusnya mulai pacaran, kapan seharusnya sudah menikah, punya anak, dan sebagainya. Contohnya, seorang perempuan single pada usia 30 tahunan di Indonesia sering menghadapi pertanyaan dan tekanan kapan menikah, sementara di Amerika perempuan single pada usia yang sama dianggap biasa saja. Di sini saya ingin menjelaskan komunikasi nonverbal dan budaya. Komunikasi nonverbal dan budaya. Hubungan komunikasi nonverbal dengan budaya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Banyak perilaku nonverbal yang dipelajari secara kultural. Nah, komunikasi nonverbal juga tergantung atau ditentukan oleh kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan menentukan perilaku-perilaku nonverbal yang mewakili atau melambangkan pemikiran, perasaan, keadaan dari si komunikator. Nah, yang kedua, kebudayaan juga merumuskan aturan yang menentukan kapan, bagaimana, dan dengan apa konsekuensi ekspresi nonverbal yang ditampilkan secara publik, sehingga hubungan antar komunikasi nonverbal dan budaya diekspresikan atau dikomunikasikan melalui ekspresi wajah, warna, sentuhan, paralanguage, diam, dan waktu. Nah, yang pertama itu ada budaya dan ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah dikomunikasikan melalui emosi kita seperti bahagia, terkejut, marah, sedih, dan tertarik. Namun, tiap budaya itu memiliki norma sendiri terkait dengan ekspresi wajah untuk ditampilkan secara publik. Nah, contohnya itu kayak pantas atau tidak pantasnya bagi wanita Jepang untuk mengungkapkan senyum lebar mereka. Dan begitu pula wanita Jepang
menyembunyikan senyuman mereka dan terkadang dengan tangan mereka. Nah, sedangkan wanita di Amerika tidak memiliki batasan seperti itu dan lebih cenderung tersenyum secara terbuka. Jadi perbedaannya itu mungkin bukan pada budaya yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melainkan adanya aturan tampilan budaya masyarakat atau aturan tentang tampilan emosi yang sesuai di depan umum. Nah, perbedaan budaya juga terdapat dalam cara orang menerjemahkan makna ekspresi wajah. Contohnya itu kayak siswa Amerika dan Jepang menilai arti dari ekspresi wajah yang tersenyum dan ekspresi wajah netral. Jadi orang Amerika itu menilai wajah yang tersenyum lebih menarik, lebih cerdas, dan lebih ramah dibandingkan wajah yang ekspresinya netral. Sedangkan Jepang menilai wajah yang tersenyum lebih ramah tetapi tidak menarik. Mereka menilai wajah yang netral lebih cerdas. Lalu yang kedua itu ada budaya dan warna. Nah, dalam suatu kebudayaan tertentu, warna juga bisa memberikan arti tertentu yang berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lain. Nah, warna-warna tertentu dalam suatu budaya ada yang dianggap tabu. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui arti warna atau warna dalam suatu kebudayaan. Nah, contohnya itu kayak merah. Merah di Tiongkok, merah itu menandakan kemakmuran dan kelahiran kembali dan digunakan untuk acara-acara yang meriah dan gembira. Lalu di negara Afrika, merah itu menandakan penistaan atau kematian. Sedangkan di Jepang, merah itu menandakan kemarahan dan bahaya. Lalu kuning, di Cina, kuning menandakan kekayaan dan otoritas. Di Amerika, menandakan hati-hati dan pengecut. Lalu di Mesir, kuning itu menandakan kebahagiaan dan kemakmuran. Nah, di Indonesia, kuning itu menandakan berduka cita, sedangkan di negara seluruh dunia menandakan kuning itu feminitas. Jadi setiap negara itu memiliki budaya dan arti warna yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga itu ada budaya dan sentuhan. Nah, komunikasi melalui sentuhan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling lama digunakan. Nah, sentuhan adalah indera pertama yang digunakan manusia ketika masih berada dalam kandungan. Nah, sentuhan juga merupakan awal untuk menjadi dewasa. Nah, arti sentuhan lainnya yang pertama itu ada positive emotion. Positive emotion adalah sentuhan yang mengkomunikasikan emosi yang positif. Nah, biasanya itu antar orang yang memiliki hubungan yang dekat untuk menunjukkan dukungan dan kasih sayang. Nah, yang kedua itu ada playfulness. Playfulness itu kayak ketika setelah seseorang marah, nah dia menyentuh lawan bicaranya untuk tidak terlalu serius menanggapi kemarahannya. Nah, yang ketiga itu ada kontrol. Kontrol itu sentuhan untuk mengatur sikap, tindakan, dan perasaan seseorang. Nah, contohnya itu kayak ketika kita memegang kedua lengan seseorang untuk memintanya diam di tempat. Nah, yang keempat itu ada ritual. Ritual itu sentuhan seperti saat kita bersalaman ketika bertemu dan melambaikan tangan atau memeluk ketika berpisah. Nah, yang kelima itu ada text relate. Text relate itu sentuhan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Nah, contohnya itu kayak menyingkirkan debu dari pakaian seseorang, membantu seseorang turun dari mobil, dan memegang dahi untuk mengukur suhu tubuh seseorang. Nah, karena banyaknya arti sentuhan, menjadikan sentuhan sebagai komunikasi dipandang dengan cara yang berbeda pada budaya yang berbeda. Nah, di beberapa budaya ada yang memandang sentuhan yang terkait pada situasi dan konteks tempat dipandang dengan cara negatif dan harus dihindari. Nah, contohnya itu kayak di Korea. Bila pemilik toko menyentuh pelanggan dinilai tidak sopan, seperti saat mengembalikan uang kembalian, dianggap gerakan yang terlalu intim, sehingga seseorang dari budaya lain yang terbiasa dengan sentuhan
atau budaya kontak menganggap perilaku orang Korea itu dingin dan menyendiri. Keempat, itu ada budaya paralanguage dan diam. Paralanguage adalah bagaimana kita mengatakan sesuatu. Misalnya itu kayak karakter suara, seperti volume dan kecepatan saat berbicara. Jadi paralanguage juga dipengaruhi budaya, karena budaya yang berbeda melihat tingkat bicara yang berbeda. Nah, contohnya itu kayak penutur pria Korea yang berbicara dengan cepat kurang dihargai, tidak seperti orang Amerika yang berbicara dengan cepat lebih dihargai. Nah, sehingga para peneliti telah mengungkapkan bahwa masyarakat individualis lebih menganggap penutur yang lebih cepat lebih kompeten daripada penutur lambat. Sedangkan budaya kolektif yang kebersamaannya itu erat menganggap penutur yang menggunakan laju lebih lambat dinilai lebih kompeten. Selanjutnya itu ada diam. Diam itu merupakan salah satu komunikasi yang kita gunakan sehari-hari. Diam adalah bentuk sikap seseorang yang tidak ingin melakukan tindakan apapun, termasuk berbicara. Nah, diam juga memiliki fungsi yang menunjang proses komunikasi, yaitu yang pertama itu to provide time to think. Nah, diam yang memberikan kesempatan pembicara untuk berpikir dan membagi pesan yang akan disampaikan berikutnya. Nah, yang kedua itu ada to respond to personal anxiety. Diam dilakukan sebagai bentuk kecemasan pribadi atau malu berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal. Nah, yang ketiga ada to provide to prevent communication. Nah, itu dia diam digunakan untuk mencegah komunikasi, biasanya itu untuk menghindari situasi memburuk saat konflik. Maka diam memungkinkan orang yang berkonflik untuk mendinginkan hati atau perasaan sebelum lanjut berkomunikasi. Nah, yang keempat itu ada to communication emotion. Nah, itu diam digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan. Contohnya itu seseorang diam ketika marah atau diam untuk menunjukkan kasih sayang sambil bertatap mata. Nah, yang kelima itu ada to archive specific effect. Nah, itu diam digunakan untuk mendapatkan efek tertentu. Misalnya itu diam sebelum bicara untuk menunjukkan bahwa apa yang kita katakan dipikirkan dengan baik-baik. Nah, oleh karena itu, tidak semua budaya memandang diam berfungsi dengan cara yang sama. Nah, contohnya itu kayak di Amerika Serikat. Orang sering memandang diam secara negatif, seperti saat mendengarkan pertemuan bisnis atau bahkan dalam kelompok sosial informal. Diam itu dinilai sebagai bentuk ketidaksopanan karena dianggap tidak tertarik atau tidak peduli. Sedangkan di Indonesia, diam justru dianggap sesuatu yang sopan saat mendengarkan seseorang berbicara. Nah, yang kelima ini ada budaya dan waktu. Nah, budaya ini dapat mempengaruhi sikap kita terhadap waktu. Nah, terdapat dua dimensi waktu dalam budaya, yaitu ada waktu formal dan waktu informal, serta ada monokronik dan polikronik. Nah, waktu formal dan waktu informal. Waktu formal adalah waktu yang memiliki batasan yang jelas, seperti tanggal dan jam, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi tidak semua budaya memiliki waktu formal yang sama. Contohnya itu kayak negara Arab Saudi yang menggunakan kalender Hijriyah, berbeda dengan mayoritas negara lain yang menggunakan kalender Masehi. Selanjutnya itu ada waktu informal. Waktu informal itu melibatkan penggunaan istilah. Misalnya itu kayak ungkapan segera, selamanya, nanti, secepatnya. Sama dengan waktu formal, budaya juga memiliki waktu informal yang berbeda. Contohnya itu keterlambatan bisa diartikan berbeda-beda.
Di negara yang budayanya on time, 5 menit itu dianggap terlambat. Sedangkan di Indonesia, 5 menit itu tidak dikategorikan terlambat. Kemudian contoh lainnya itu mengukur ketepatan waktu di 6 negara seperti di Jepang, Indonesia, Italia, Inggris, Taiwan, dan Amerika. Nah, Jepang itu memiliki waktu yang paling tepat, sedangkan di Indonesia itu memiliki waktu yang tidak tepat. Nah, contohnya itu kayak di Indonesia sering kita alamin ketika jadwal pemberangkatan bis untuk study tour. Nah, biasanya itu dijadwalkan jam 7 pagi. Tetapi para pesertanya itu baru bermunculan jam 7 lewat. Lalu monokronik dan polikronik. Nah, monokronik ini adalah kecenderungan menjadwalkan satu kegiatan pada satu waktu, sehingga memandang time is money dan tidak ingin melewatkan waktu dengan hal yang sia-sia atau tidak berguna. Nah, negara yang menerapkan budaya ini adalah Amerika Serikat, Jerman, Skandinavia, dan Swiss. Nah, contoh monokronik adalah mahasiswa Amerika yang mayoritas menganut konsep ini. Bahkan mereka menaiki skateboard atau sepatu roda di area kampus untuk mengejar jam kuliah dikarenakan menghargai waktu. Kemudian polikronik. Polikronik ini adalah kecenderungan menjadwalkan beberapa kegiatan sekaligus, sehingga memandang waktu dapat diputar kembali dan bisa diperbaiki di waktu atau kesempatan lainnya. Nah, contoh negara yang menerapkan budaya ini adalah Amerika Latin, Mediterania, dan Arab Saudi. Nah, contohnya itu seorang pelajar ketika tidak belajar dengan baik sehingga mendapatkan nilai buruk, pelajar akan berpikir dapat memperbaikinya di waktu lain. Itu karena waktu belajar yang digunakan dihabiskan untuk membangun hubungan sosialnya. Terakhir, perbedaan monokronik dan polikronik. Nah, monokronik itu melakukan satu hal pada satu waktu, sedangkan polikronik melakukan beberapa hal sekaligus. Lalu, monokronik itu melakukan jadwal sebagai sesuatu yang penting, sedangkan polikronik melihat jadwal dari fungsi, dan jadwal tersebut bisa saja dibatalkan karena berbagai sebab. Kemudian monokronik itu menganggap pekerjaan sebagai suatu hal yang penting daripada keluarga, sedangkan polikronik menganggap hubungan keluarga dan interpersonal lebih penting daripada pekerjaan. Terakhir, monokronik itu menganggap privasi sangat penting, terus mereka juga jarang meminjam atau meminjamkan kepada orang lain, terus bekerja secara mandiri, sedangkan polikronik dia tuh aktif terlibat dengan orang lain dan bekerja secara bersamaan. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.